Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lembakum dimanapun berada. Menyapa dari pimpinan pusat Lembakum Indonesia, saya sebagai pembina Lembaga Hukum Indonesia akan menyampaikan beberapa terkait pekerjaan hukum yang sedang saya jalankan di Pengadilan Negeri Cibinong di Kabupaten Bogor. Seperti biasa, surat kuasa itu tanda terima berikut surat dari lembaga kita ya, perihal legal opinion, memorandum of law, surat peringatan hukum, pendapat hukum kritis kepada nota kebolehan yuridis, peringatan tindakan kesewenang-wenangan penegak hukum. Dalam perkara nomor register yang tertera, terdakwa Dian alias Tiung bin almarhum Buang, korban Asep Saifuddin bin Haji Asmawi. Jadi pendahuluan dan posisi kuasa hukum. Bahwa saya tertera, nama saya selalu kuasa hukum terdakwa dan bertindak dalam kapasitas sebagai pembina Yayasan Lembaga Indonesia sebagai wadah lembaga bantuan hukum menyampaikan pendapat hukum sebagai lembaga yang bergerak di bidang bantuan hukum dan pembinaan masyarakat. Yayasan Lembaga Indonesia berkedudukan untuk memperjuangkan keadilan substansif dan melindungi rakyat kecil dari praktik penegakan hukum yang represif dan formalistik. Jadi melalui surat ini kami ingin menegaskan bahwa penegakan hukum itu tidak boleh menjadi alat penindasan atau oppression bagi warga negara yang telah berusaha menyelesaikan konflik secara damai. Jadi sahabat, kronologis yang akan saya sampaikan di sini langsung adalah dari data prosedural sumber dari SIPP-PN Cibinong. Berdasarkan penulisan resmi pada sistem tersebut, pengadilan di situ tertera nomor perkara, klasifikasi, status persidangan, terdakwa, fakta sidang, dan barang bukti. B. Fakta perdamaian atau restoratif justice. Jadi sahabat, di luar dakwaan formal, terdapat fakta hukum baru yang bersifat exculpatory atau pembebasan. Exculpatory ini membebaskan terdakwa dengan pertimbangan sebagai tersebut. Terdapat surat pencabutan laporan sukarela dari korban di Polsek Parung. Terdapat surat pernyataan damai dan pencabutan tuntutan ditujukan kepada Kecari Cibinong. Terdapat bukti lunas pembayaran ganti rugi pengobatan. Korban secara tegas menyatakan masalah selesai clear dan tidak menghendaki proses pidana berlanjut. Ya. Jadi argumen yuridis kritisnya dan peringatan hukumnya, tidak ada konsekuensi bagi korban yang tidak hadir. Kami tegaskan kepada majelis dan JPU bahwa dalam hukum acara pidana Indonesia, saksi korban tidak dapat dipaksa untuk memberikan keterangan jika ia telah mencabut laporannya dan memilih untuk tidak hadir. Karena apa? Sebelumnya kuasa hukum korban itu, Asep, sudah mengirimkan surat untuk mencabut tuntutan. Ketidakhadiran korban bukanlah tindak pidana dan tidak ada sanksi pidana bagi korban atas ketidakhadirannya. Yang dimaksud dengan pasal 224 yang di bawah biasanya memanggil jaksa itu kan untuk saksi ahli dan para saksi. Nah, sekarang bagaimana ceritanya korban diancam pidana kan gitu. Itu kan tidak relevan tuh ancaman-ancaman yang dilakukan oleh kepolisian dengan kejaksaan kepada saudara Asep. Jadi oleh karena itu, memaksakan persidangan tanpa kehadiran saksi kunci adalah perbuatan sia-sia melanggar asas fair trial dan efisiensi peradilan. Jika korban tidak mau datang, maka unsur kerugian korban secara subjektif telah hilang sehingga dasar pemidananya itu menjadi runtuh. Ya. Nomor 2, kesalahan fatal penyidik dan jaksa mengabaikan perdamaian adalah kesewenang-wenangan atau abuse of power. Kami mencatat dengan serius tindakan kepolisian Polsek Parung dan Kejari Cibinong yang tetap melimpahkan perkara ini ke pengadilan, padahal konflik sudah selesai secara kekeluargaan. Korban sudah mencabut laporan. Tidak ada gangguan ketertiban umum yang bersifat masif dan mengkhawatirkan dengan keberadaan ini. Apalagi mereka ternyata masih terikat kekeluargaan. Jadi tindakan yang melanjutkan proses hukum dalam kondisi demikian adalah bentuk kesewenang-wenangan atau abuse of power. Polisi dan jaksa seolah-olah memaksa rakyat untuk masuk penjara demi target kinerja formalitas buta, sementara ruangan tahanan di Indonesia sudah very crowded, udah sangat ramai. Ini bertentangan dengan semangat restoratif justice yang digelorakan oleh pemerintah dan Mahkamah Agung, mengabaikan keinginan korban untuk berdamai. Sektoral penegak hukum adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, ancaman gugatan perbuatan melawan PMH dan kode etik apabila majelis dan JPU tetap bersikeras menjatuhkan vonis bersalah atau mempertahankan penahanan terhadap saudara Dian alias Tiung, padahal korban sendiri sudah memaafkan, maka saya sebagai pembina Yayasan Lembaga Hukum Indonesia bersama kuasa hukum lainnya siap mengambil langkah hukum balik, yaitu yang pertama, menguatkan menggugat negara atau instansi terkait melakukan perbuatan melawan hukum PMH, ya. Jadi menguatkan atas dasar kerugian material penahanan yang tidak perlu
apalagi material yang didirikan terdakwa atas akibat kelalaian kesengajaan aparat dalam mengabaikan instrumen perdamaian. Kedua, melaporkan pelanggaran etika dan profesi. Kami akan melaporkan penyidik dan jaksa terkait hal tersebut ke Badan Pengawasan Kejaksaan Agung Bawasjak, Bidang Propam Polri, serta Komisi Yudisial untuk aspek putusan hakim ini jika diputus tidak adil dan ada asas dugaan pelanggaran etik berupa mengabaikan asas keadilan restoratif, bertindak sewenang-wenang dengan mengabaikan kehendak korban, dan menggunakan sewenang-wenang itu untuk menahan warga negara yang sudah mencapai perdamaian. Ini sangat ngeri sekali ya nih penegakan hukum ini. Oke, bantahan yuridis terhadap batasan restoratif justice pasal 466 KUHP baru. Jadi menanggapi potensi keberadaan pasal 466 KUHP yang baru ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, dianggap tidak memenuhi syarat restoratif justice. Kami membantah keras dengan dalil berikut. Yang pertama, pasal 466 ayat 2 KUHP baru masih memenuhi syarat ancaman maksimal 5 tahun. Berdasarkan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ada KUHP baru, restoratif justice dapat diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman pidana pokok penjara 5 tahun. Pasal 46 ayat 2 KUHP baru mengetahui dan mengatur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Secara yuridis, perasa maksimal 5 tahun itu bersifat inklusif, artinya mencakup 5 tahun. Oleh karena itu, dakwaan pasal 466 ayat 2 sah dan memenuhi syarat mutlak untuk menerapkan restoratif justice. Dalil bahwa perkara ini tidak bisa RJ karena ancaman 5 tahun adalah keliru secara hukum. B. Dakwaan alternatif pasal 466 ayat A, ancaman ayat 1 ancaman 5 tahun, dakwaan bersifat alternatif atau subsidiar pasal 466 ayat 1 KUHP baru tentang penganiayaan biasa memiliki ancaman pidana maksimal 2 tahun 8 bulan. Angka ini jelas di bawah 5 tahun karena korban Asep tidak hadir di persidangan ya untuk membuktikan unsur luka berat itu menjadi catatan formil dan material. Tanpa kehadiran korban visum et repertum saja tidak cukup membuktikan kualifikasi berat. Karena apa? Ya pokok material dan imaterial dalam proses hukum acara pidana tidak terpenuhi. Maka asas ini disebut dubio pro reo, mewajibkan hakim mengonstruksikan perbuatan terdakwa pada pasal 466 ayat 1 yang ancamannya jatuh di bawah 5 tahun. Itu. C. Semangat KUHP baru asasnya adalah ultimum remedium. Jadi pembatasan RJ dalam KUHP baru ini ditujukan untuk kejahatan berat yang meresahkan masyarakat luas seperti terorisme, korupsi, narkotika atau penganiayaan akibat kematian atau ayat 3 nih. Ayat 3 aja 7 tahun ancamannya. Ini udah selesai, udah sembuh, udah berdamai gitu kan. Nah, ini harus diperhatikan kepada para pembela di lembaga kita ini. Kasus perselisihan antar warga di parkiran apakah begitu extraordinary kan gitu. Ya, yang mengakibatkan ini masuk ke ranah yuridis. Yang sudah damai tidak termasuk dalam kategori kejahatan yang dilarang atau RJ yang sudah berdamai sekali lagi. Jadi memaksakan penafsiran kaku bahwa bentuk penolakan terhadap keadilan restoratif itu harusnya diperhitungkan dengan hak asasi manusia juga ketika orangnya itu sudah melakukan upaya-upaya baik-baik di poin 4 petitum tuntutan kuasa hukum berdasarkan uraian fakta isi PP CPN Cibinong dan analisis yuridis di atas. Jadi kami sebagai kuasa hukum mengajukan tuntutan kepada Majelis PN Cibinong agar satu, menerima dalil pembelaan bahwa kepentingan negara untuk membedakan telah dihapus akibat perdamaian total antara terdakwa dan korban. Yang kedua, menyatakan terdakwa Dian alias Tiung bin almarhum Buang bebas dari segala tuntutan hukum atau orsah pan ale res perspolding atau bebas murni pispak. Ketiga, memerintahkan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukum mengingatkan tidak lagi alasan penahanan sebagaimana dimaksud pasal 21 KUHP. Memulihkan nama baik dan hak terdakwa serta mengembalikan harmonisasi sosial di tengah masyarakat Cisaeng, Kabupaten Bogor. Kelima, penutup. Demikian legal opinion yang saya buatkan. Surat peringatan hukum ini disusun. Kami berharap aparatur hukum, penegakan hukum di Kabupaten Bogor dapat menunjukkan integritas dan kepekaan sosial bahwa bukan sekedar menjadi mesin pemroses perkara yang kaku saja. Jadi peringatan ini apabila diabaikan, kami anggap sebagai sikap arogansi kekuasaan yang akan kami lawan hingga ke tingkat tertinggi melalui jalur hukum dengan pengawasan profesi. Hormat saya, kuasa hukum dan pembina lembaga hukum Indonesia, lampir-lampiran di sini sudah disampaikan. Ya, jadi kata penutup dari saya, logika hukum sahabat sebagai penegak hukum, praktisi hukum, konsultan hukum, bagaimana peradilan bisa dilanjutkan ketika tidak memenuhi unsur material dan imaterial, korban pun nggak sampai. Di situ aja logikanya. Ya, korban sudah mencabut laporan, korban sudah menerima pengobatan, korban sudah perdamaian, dan korban pun sudah mengirimkan surat pencabutan ke Kejari atas tuntutan lewat lawyernya. Ini tetap dipaksakan kan gitu. Ini salah satu solusi cerdas kepada kader-kader lembaga hukum menghadapi permasalahan ini dekati korban.
jangan kita bersama-sama bertaruh meskipun kita dapat pi panjang dengan bersidang, sehingga merugikan korban, merugikan masyarakat yang lain, ya. Dengan catatan sampai di sini tentunya pelaku juga sudah memikirkan hal-hal yang matang untuk tidak melakukan perbuatan yang sama lebih baik kan begitu. Perlu pembimbingan pada masyarakat agar tidak terjadi hal demikian. Mudah-mudahan dengan upaya kita membuat suatu rekonstruksi hukum yang baik, memberikan rasa nyaman dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Lembah Hukum Indonesia, Foundation of Justice, Galibara, Bela Negara.